Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari hukuman dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, khatib akan mengangkat sebuah tema khutbah yang berkaitan dengan adab-adab seorang muslim menuju masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala.
Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid merupakan tempat yang sangat mulia, yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan di antara tempat-tempat yang lainnya. Karena masjid disebutkan sebagai Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada sesuatu yang disematkan atau disandarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan tentang mulianya sesuatu tersebut. Seperti halnya Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui pula bahwasanya masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang Allah cintai di atas muka bumi ini dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabul biladi ila Allah masajiduha wa abghadu ila Allahi aswaquha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Adapun tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa masjid sangat istimewa? Karena di dalam masjid terdapat banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Seperti halnya kita mendirikan ibadah salat, kemudian membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula majlis ta'lim atau majlis ilmu yang diadakan di masjid. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan masjid. Adapun pasar dikarenakan di dalamnya terdapat tipu menipu, kemudian kezaliman dan yang lain-lainnya. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab-adab yang berkaitan ketika seorang muslim berangkat ke masjid, yang pertama tentunya dia harus niatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala tatkala berangkat ke masjid. Bukan dengan tujuan-tujuan yang lain. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Maka pastikan ketika berangkat ke masjid, niatkan dalam hati kita semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara adab-adabnya adalah usahakan ketika berangkat ke masjid dalam keadaan bersuci, alias kita sudah berwudu dari rumah kita. Karena jamaah sekalian, ketika kita datang ke masjid dalam keadaan berwudu, ada sebuah kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara min baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah fakanat khutuwahu ihdahuma tahuttu al-khati'ah wal ukhra tarfa'u darajat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang yang dia berwudu dari rumahnya, bersuci dari rumahnya, kemudian dia berangkat ke masjid, berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya, di antaranya salat 5 waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka satu langkah yang dia lakukan akan menghapuskan dosa dan kesalahannya, dan langkah yang lainnya
akan meninggikan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Dengan kita berjalan menuju masjid dalam keadaan bersuci di rumah kita, maka setiap langkah yang satu akan Allah jadikan sebagai sebab penghapusan dosa. Langkah yang lainnya pun Allah akan jadikan sebab kita diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat dianjurkan ketika berangkat ke masjid dalam keadaan bersuci, dengan kata lain sudah dalam keadaan berwudu dari rumah kita. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berangkat ke masjid, jangan lupa kita untuk membaca doa. Pertama, doa keluar rumah yang sudah kita pahami semua. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Orang-orang yang dia membaca doa keluar rumah dengan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya, kalian tidak bisa mengganggu orang tersebut karena telah dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada doa yang khusus ketika kita berangkat ke masjid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa min khalfi nuran wa min amami nuran wa min fawqi nuran wa tahti nuran. Allahumma a'tini nuran. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita berangkat ke masjid, di antaranya adalah, ya Allah, berikanlah kepada kami cahaya di dalam hati kami, di dalam lisan kami, pendengaran kami, pandangan kami, dari arah depan kami, belakang kami, atas dan bawah kami. Ya Allah, berikan kepada kami cahaya. Ini merupakan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang berangkat menuju masjid. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke masjid dengan berjalan secara tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru apalagi berlari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah," kalau kalian mendengar suara iqamah, sudah dikumandangkan, famshu ila salati wa alaikum bis sakinah wal waqar, maka berjalanlah menuju masjid untuk salat dengan cara tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tusri'u, jangan kalian cepat-cepat, jangan kalian lari, tergesa-gesa, tenang berjalan. Fama adraktum fasallu, yang kalian dapatkan dari imam maka ikutilah. Wa ma fatakum fa'atimmu, kalau tertinggal maka sempurnakan salatnya. Berapa banyak di antara sebagian kita yang terkadang ketika mendengar imam membaca surat, akhir-akhir surat, kemudian dia ingin sekedar mendapatkan rukuknya imam, dia berlari dengan sekencang-kencangnya, dia berlari dengan cepat. Ini merupakan adab yang tidak tepat, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkumandang azan atau iqamah, maka berjalan dengan tenang. Alaikum bis sakinah wal waqar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk senantiasa datang menyegerakan ke masjid. Kalau bisa di awal-awal waktu, bahkan sebelum waktunya. Karena Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengkabarkan kepada kita, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa fi safil awal." Kalau seandainya manusia tahu keutamaan menjawab panggilan azan dan keutamaan saf yang pertama, lastahammu alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya mereka tahu keutamaan menjawab panggilan azan, kemudian saf yang pertama, fa illam yajidu, kalau seandainya mereka enggak dapat saf yang pertama, kecuali dengan cara mengundi siapa yang berhak mendapatkan saf yang pertama, lastahamu alaihi, pasti mereka akan mengundi siapa yang paling berhak di saf yang pertama. Karena ada keutamaan yang sangat luar biasa
Ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi untuk kita agar segera datang ke masjid menjawab panggilan azan, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka salat berjamaah. Kemudian ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab ke masjid pula adalah ketika seseorang masuk ke dalam masjid hendaknya mendahulukan kaki yang kanan dan keluar mendahulukan kaki yang kiri. Sebagaimana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnah an tadkhulal masjid an tuqaddima rijlakal yumna wa an takhruja minhu an tuqaddima rijlakal yusra." Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang datang ke masjid, masuk ke dalam masjid, mendahulukan kaki yang kanan, ketika keluar mendahulukan kaki yang kiri. Kemudian adab selanjutnya adalah ketika masuk masjid, jangan lupa kita membaca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, dan keluar mengucapkan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di antara adab-adab ketika datang ke masjid pula, hendaknya seseorang sebelum dia duduk dianjurkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan tentang sholat tahiyatul masjid. Ini merupakan adab yang sangat penting jamaah sekalian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza dakhala ahdukumul masjid fala yajlis hatta yaslaqataini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian masuk ke masjid, maka jangan duduk dulu sebelum dia salat 2 rakaat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang pada hari Jumat. Beliau sedang berkhutbah. Ada orang datang langsung duduk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai fulan, apakah engkau sudah salat?" Dia mengatakan, "Belum ya Rasulullah." "Qum fasalli." Bangkitlah, dirilah. Kemudian salat 2 rakaat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang adab yang sangat luhur ketika masuk ke masjid. Kita salat terlebih dahulu sebelum kita duduk. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masih berkaitan dengan adab-adab ketika di masjid. Di antara adab yang sangat baik adalah hendaknya seseorang dia duduk di masjid dalam rangka menunggu waktu salat. Ketika dia datang sebelum waktu salat tiba, dia duduk baik dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang lain yang dia lakukan, maka akan ada malaikat yang berdoa kepadanya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat akan mendoakan kepada orang-orang yang dia di masjid dalam rangka menunggu waktu salat. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, rahmatilah dirinya. Subhanallah. Siapa di antara kita yang tidak mau mendapatkan doa dari malaikat agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menyayangi kita? Maka inilah beberapa adab-adab yang kita perhatikan jamaah sekalian, yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita mendapatkan banyak pahala, banyak ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ada pula anjuran untuk laki-laki agar salat berjamaah di masjid pula. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Salatul fil jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 70 wa 20 darajah. Salat berjamaah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama dibandingkan salat sendirian sebanyak 27 derajat. Ini baru satu kali salat jamaah sekalian. Dalam sehari kita salat 5 waktu. 100 lebih kali lipat dibandingkan kita salat sendiri di rumah. Belum kita kali dalam waktu seminggu
waktu sebulan, waktu setahun, bahkan seumur hidup kita. Berapa banyak apa yang kita dapatkan ketika kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di masjid. Dibandingkan kita di rumah mendapatkan satu pahala. Oleh karenanya, ini merupakan motivasi pula. Agar kita sebagai laki-laki, kepala keluarga, atau sebagai orang yang dijadikan panutan oleh keluarga kita, maka setiap waktu, 5 waktu, usahakan selama tidak ada uzur, datang ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lana wa liwalidina wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma aslih lana umurina. Allahumma aslih lana umurina. Allahumma aslih lana umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul.